karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi.
Tuhan mengasihiku. Sedalam yang seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerat, cara Tuhan mengasihiku. Damainya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Damainya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh cara Tuhan mengasihiku. Cara Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh datang ke hadapan Tuhan untuk bersekutu, untuk berdoa, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tolong kami Tuhan, agar hati pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau tolong kami agar kami dapat mengerti firman Tuhan, untuk kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus yang menolong kami, memberi penangan pada kami, agar firman Tuhan dapat kami pahami, untuk kami pegang dan lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikianlah firman Tuhan. Ada satu tema yang secara konsisten yang Injil nyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa mengikut Yesus, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Saudara kekasih, ini adalah satu pengajaran yang sangat penting sekali. Sebagai nas yang kita baca tadi, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini satu kebenaran yang sangat penting sekali bagi saudara dan saya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah ikut Tuhan dan menyangkal diri.
ikut Tuhan dan menyangkal diri. Berdasarkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita belajar 3 hal. Yang pertama, menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri berarti melupakan kepentingan diri sendiri. Melupakan kepentingan diri sendiri untuk mengarahkan diri kepada kerajaan Allah. Melupakan kepentingan diri, mengarahkan diri kepada Allah dan kebenarannya. Melupakan diri sendiri, mengarahkan diri kepada Allah dan senantiasa mau memuliakan Dia. Saudara kasih, inilah yang dimaksud dengan menyangkal diri. Kita mau melupakan kepentingan diri kita sendiri. Bagaimana ini bisa dilakukan? Karena kita sadar bahwa kita bukan milik kita sendiri lagi, tetapi karena kita adalah milik Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kendati pun kita sadar kita adalah ciptaan Tuhan, namun kita adalah orang yang telah jatuh dalam dosa. Kita tidak punya apa-apa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Dia mengangkat kita. Mengangkat kita dari lumpur dosa, menyelamatkan kita, memberikan kepada kita hidup yang baru, memberikan kepada kita hidup yang kekal. Kita adalah orang yang papa, orang yang hina. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kita diangkat. Diangkat untuk memiliki kembali martabat kita, memiliki kembali kemuliaan kita, memiliki kembali hak kita untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Itu bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi semata-mata karena kasih dan karunia Allah. Itu sebabnya hidup kita dipenuhi dengan syukur. Hidup kita dipenuhi dengan kasih akan Allah. Hidup kita bukan lagi diri kita, tetapi Dia yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Alkitab mengatakan, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesuatu yang baru sudah datang. Kalau manusia lama kita mementingkan diri sendiri, egois. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Tapi setelah kita ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, hendaklah kita disadarkan. Bila satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus sudah mati untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Maka kita yang hidup, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati, yang telah bangkit untuk kita. Itu sebabnya kita beroleh kekuatan untuk menyangkal diri. Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menyangkal diri dan mengarahkan diri kita kepada Allah. Bukan lagi kepada diri, bukan lagi kepada kesenangan diri, kenikmatan diri, kekuasaan diri, tetapi mengarahkan diri kepada Tuhan. Orang yang menyangkal diri tidak lagi menoleh ke belakang. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa ke Dia dan menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi Tuhan Yesus Kristus. Memang banyak orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan masih menoleh ke belakang. Mereka ibaratnya seperti istri Lot. Ketika Tuhan sudah selamatkan dia dan suaminya dan anak-anaknya, Tuhan telah atur agar dia terus berjalan ke depan, ke tanah yang Tuhan sudah tentukan. Tuhan sudah perintahkan jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu istri Lot kembali ingat apa yang ada di belakang. Hatinya terpaut kepada apa yang di belakang. Hartanya, kekayaannya, masa lalunya, kesenangannya di belakang. Dia menoleh ke belakang. Apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kita. Biarlah Tuhan mau berbelas kasihan kepada kita. Agar kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dapat ditolong agar kita dapat menyangkal diri dengan setia ikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita mungkin bisa diibaratkan seperti atlet. Atlet untuk dapat menang, dia harus berlatih dengan baik. Kendati berlatih itu melelahkan, berlatih itu berat, berlatih itu membuat dia mengalami banyak kesulitan. Tetapi bukan dirinya yang dia perhatikan, tetapi bagaimana dia terus berlatih. Dia terus berlatih dengan sungguh-sungguh. Pada saat pertandingan, dia tidak menoleh ke belakang, tetapi dia terus berjalan ke depan. Dia terus berjalan ke depan kepada kemenangan. Biarlah Tuhan juga tolong kita, agar kita yang ikut Tuhan Yesus Kristus, kita mau menyangkal diri. Artinya bukan diri kita yang kita utamakan, bukan kepentingan diri kita sendiri yang kita agungkan, yang kita fokuskan, tetapi kita mau melupakan diri sendiri
dan juga mengarahkan diri kita kepada Allah dan juga kerajaannya. Dan kedua, memikul salib. Memikul salib itu artinya orang yang rela menerima tanggung jawab dan konsekuensi mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan mengajarkan agar kita dapat memikul salib setiap hari. Saudara, suatu waktu sangat populer apa yang namanya teologi kemakmuran. Mereka sangat menekankan orang yang ikut Yesus akan kaya, orang yang ikut Yesus akan makmur, orang yang ikut Yesus akan selalu sehat, orang yang ikut Yesus akan selalu mujur. Mereka mengatakan kita ini adalah anak raja. Sebagai orang ikut Yesus Kristus kita adalah raja, maka kita akan hidup sebagai anak raja. Akan selalu senang. Tuhan berkati kita. Saudara, memang pada satu pihak, kita sebagai pengikut Yesus memang kita anak raja. Kita sebagai pengikut Yesus ada Allah menyertai kita, memberkati kita. Tetapi salahnya adalah mereka hanya mengasosiasikan ke hak menjadi anak raja itu adalah hal-hal yang jasmani saja. Kesenangan jasmani, kekayaan jasmani, kesehatan jasmani, kesuksesan jasmani, dan sebagainya. Padahal Tuhan Yesus katakan, orang ikut Yesus, bagaimana saudara memikul salib. Jadi selain teologi kemakmuran, ada teologi salib. Seperti firman Tuhan ajarkan kita pada hari ini, barang siapa yang mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Jadi orang ikut Yesus bukan berarti setiap hari senang-senang. Orang ikut Yesus bukan berarti dia akan sukses terus, makmur terus, tidak pernah sakit. Enggak, saudara. Ya, tetapi di sini Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bahwa Dia terus berserta dengan kita sampai kepada akhir zaman. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan menyertai kita, Tuhan bimbing kita. Saudara, ketika kita mengikut Yesus, apa yang Tuhan ajarkan? Agar kita dapat memikul salib dan mengikut Yesus. Artinya, kita rela menerima tanggung jawab dan konsekuensi dalam ikut Yesus. Memang, pada saat orang ikut Yesus, banyak tantangan yang harus dihadapi. Ini kita harus siap. Jadi jangan kita pikir, wah ikut Yesus pasti senang, pasti sukses, pasti makmur. Alkitab mengatakan kepada kita, pada saat kita ikut Yesus, banyak konsekuensi yang harus kita hadapin. Banyak tanggung jawab yang harus kita pikul. Kita harus siap untuk itu. Bukan siap untuk senangnya saja, tetapi kita harus ingat akan konsekuensi dalam ikut Yesus. Kita belajar dari Alkitab. Pada saat orang ikut Yesus, apakah mereka akhirnya dilulukan? Dijadikan orang yang spesial? Enggak, saudara. Banyak orang ikut Yesus, mereka menghadapi penganiayaan. Mereka dikucilkan, mereka dianiaya, dan mereka akhirnya diasingkan. Banyak kesulitan yang mereka hadapin. Tetapi itu justru membuat mereka semakin kuat, semakin teguh, dan membuat mereka semakin setia ikut Yesus dan terus memberitakan Injil Yesus. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena semakin orang ditekan, semakin orang menghadapi kesulitan, justru mereka semakin menyandarkan diri mereka kepada Allah. Semakin mau berlutut untuk berdoa kepada Allah. Dan disitulah kekuatan mereka. Ketika mereka mau datang pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mengarahkan diri mereka kepada Tuhan. Sebab pada saat itu mereka tidak lagi mengandalkan diri mereka sendiri, tetapi mengandalkan Allah. Dan disitu Allah bekerja di dalam mereka. Allah bekerja melalui mereka. Dan Allah bekerja bagi mereka. Dan disitulah mereka dapat menikmati kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Dan disitulah mereka dapat mengalami kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita agar kita ikut Yesus bukan hanya menyangkal diri, tetapi tahap berikutnya kita mau mengikut Yesus, salib dan ikut Yesus. Ya, pikul salib ada satu hal yang sangat penting yang sangat ditekankan oleh Alkitab. Saya pernah melihat suatu cuplikan film diceritakan tentang satu orang. Ketika dia suruh pikul salib, dia pilih-pilih, dia cari salib yang paling ringan. Kemudian dia pikul. Banyak orang yang memikul salib begitu susah, dia senang-senang. Tapi dia merasa lebih berat, ya. Dia kemudian berhenti, dia potong sedikit salibnya. Wah, setelah salib itu dipotong, masih seperti salib, ya. Dia jalan lagi, masih berat. Dia potong lagi salibnya kanan kiri, dia potong, ya. Dia masih
pikul, ini masih salib ya. Kemudian jalan nggak berapa jauh lagi, dia potong lagi. Lama-lama salib itu semakin pendek, dia semakin kecil ya. Dia bawa ya semakin ringannya. Tetapi pada satu waktu ketika dia berjalan, mereka menemui satu jurang yang besar. Teman-teman yang lain bisa menggunakan salib itu sebagai jembatan ditaruh di jurang itu. Mereka bisa menyeberang dengan salib itu. Tetapi ketika dia mau naruh salibnya, tidak cukup lagi. Sudah terlalu terpendek. Dia tidak bisa menyeberang. Padahal dia melihat seberang itu begitu luar biasa, begitu mulia, begitu menyenangkan. Tetapi dia tidak bisa menikmatinya. Saudara kasih, begitu juga dengan kita. Salib yang bagaimana yang kita mau? Kita mau hanya salib yang ringan. Kita senantiasa mau minta Tuhan meringankan salib kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Bukan kita meminta Tuhan sendiri yang memotong salib kita. Atau kita memotong sendiri salib kita. Tetapi kita mau Tuhan berikan kepada kita kekuatan. Agar kita dimampukan untuk memikul salib kita setiap hari. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Pada saat orang ikut Yesus, dia harus siap untuk memikul salibnya. Dia harus siap untuk ikut Yesus. Ya, pikul salib berarti rela untuk mengalami segala keadaan. Bahkan susah sekalipun, dia mau memikul semua itu untuk Tuhan Yesus Kristus. Mungkin dia disalah mengerti karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin karena dia percaya Tuhan Yesus, dia akhirnya mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Atau mungkin dari keluarga. Dia siap menikmati semuanya itu. Karena dia tahu, meskipun dia mengalami kesulitan, tetapi ada Tuhan beserta dengan dia. Bahkan dia tahu, bisa menderita bersama Kristus untuk Kristus. Itu adalah suatu kemuliaan bagi dirinya. Dia bisa ambil bagian dalam penderitaan Kristus dalam kehidupan yang sementara ini. Ikut Yesus berarti siap menyangkal diri dan juga memikul salib setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, mengikut Yesus. Ya. Jadi orang yang ikut Yesus tiga ya, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Apa artinya mengikut Yesus? Artinya dia mau senantiasa berjalan bersama Yesus. Berjalan di belakang Yesus. Berjalan dengan dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam mengikut Yesus Kristus ini artinya dia senantiasa mengarahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada dirinya, bukan kepada dunia. Dia mengarahkan dirinya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mau dengarkan suara Tuhan. Mau mendengarkan pimpinannya. Mau mendengarkan pengajarannya. Mengarahkan dirinya kepada Tuhan Yesus. Mau meneladani seluruh kehidupan Tuhan Yesus untuk dia lakukan dalam hidupnya. Inilah orang yang mengikut Yesus. Orang yang ikut Yesus, dia mau belajar daripada Tuhan Yesus. Dia mau meneladani Tuhan Yesus. Dan dia mau melakukan pekerjaan Yesus, misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Inilah orang mengikut Yesus. Orang yang ikut Yesus adalah orang-orang yang pandangannya tertuju kepada Tuhan Yesus. Senantiasa mau menyenangkan Tuhan Yesus. Senantiasa mau mendengarkan suara Yesus. Mau mengerti hati Tuhan Yesus untuk dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang mengikut Yesus yang mau bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang mau memberinya untuk dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Orang yang dalam hidupnya punya visi seperti visi Tuhan Yesus. Punya misi seperti misi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang dilakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa yang diri Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut Yesus. Biarlah Tuhan tolong kita sekalian. Ini bukan hanya berlalu begitu saja, tetapi itu mau kita lakukan di dalam hidup kita. Sudahkah saudara sungguh-sungguh mengikut Yesus? Biarlah pada hari melalui firman Tuhan ini kita diajarkan kembali. Agar kita bisa dan dikuatkan untuk dapat menyangkal diri. Memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Biar itu menjadi bagian hidup kita senantiasa. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Amin.
Marilah kita berdoa syafaat bersama-sama. Terlebih dahulu saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu agar dapat berdoa secara pribadi, berdoa syafaat untuk hal-hal yang saudara ingin doakan, atau mungkin yang saudara terbeban untuk mendoakannya. Berdoa untuk keluarga saudara dan juga untuk pelayan misi. Silakan. Saya akan memimpin doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kami boleh ikut dalam persekutuan doa ini. Kami bersama berdoa untuk syafaat
untuk gereja-gereja di tengah dunia ini dalam menghadapi berbagai tantangan, baik tantangan dari dunia, tantangan dari pandemi COVID-19, tantangan dari berbagai hal yang bertubi-tubi datang dalam gereja. Kami mohon biarlah semua tantangan ini tidak membuat gereja-gereja Tuhan semakin surut, semakin lemah, tetapi justru membuat gereja-gerejamu semakin bersandar kepada Tuhan, berjalan dengan Tuhan, menjalankan misimu di tengah-tengah dunia ini, agar gereja semakin kuat, semakin berakar dalam Tuhan, semakin kuat dan setia melayani, dan dapat mencapai apa yang Tuhan kehendaki untuk gerejamu capai, dapat bersekutu, bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini, sehingga mulai gerejamu banyak orang yang dapat diberkati, banyak orang yang dibawa kepada Tuhan untuk bertelut di hadapan Tuhan, memuliakan Engkau, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Di tengah-tengah dunia ini dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan dapat menyatakan kasih, keadilan dan kebenaran. Dapat membawa satu perubahan yang besar bagi dunia ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya juga jemaat GKI Gading Serpong dan segala pergumulan dan masalahnya. Kami mohon bilang Engkau tolong, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh, yang sakit. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, penghiburan, Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Untuk saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan dalam rumah tangga, biarlah Engkau bantu untuk menghadapinya, menyelesaikannya dalam kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang menghadapi pergumulan dalam pekerjaannya atau usahanya, yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan ekonominya. Kami mohon biarlah Engkau memberikan pertolongan, hikmat dan jalan keluar. Semua yang dibutuhkan Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sekolah ataupun yang masih kuliah. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan pertolongan, kesehatan, hikmat, bijaksana, dan juga pertolongan dalam belajar dan mengatur waktu dan juga dapat menyelesaikan seluruhnya dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini sedang mencari pasangan hidup. Biarlah Engkau juga menolong, Engkau yang memberikan pasangan hidup yang baik, yang bisa satis pikir dalam Tuhan untuk membangun suatu keluarga yang memuliakan Engkau, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga bersama-sama Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi berbagai godaan atau mungkin yang sudah jauh daripada Tuhan, agar dengan kasih Tuhan mereka dapat dibawa kembali kepada Tuhan untuk bertelut di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang memperbarui hidup mereka untuk berjalan di dalam Tuhan, memperkenankan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga datang hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami, biarlah Tuhan berkati. Kami berdoa biarlah Engkau yang menolong anak-anak Tuhan di Indonesia agar dapat bersama dengan komponen bangsa yang lain untuk memajukan bangsa, agar bangsa kami dapat terlepas dari pandemi COVID dan juga dapat menuju new normal dan bersama-sama dapat terus membangun negeri. Kami berdoa Tuhan untuk semua komponen dalam bangsa. Kendati pun kami berbeda-beda, tapi kami tahu kami adalah satu sebagai bangsa dan kami adalah ciptaan-Mu yang Tuhan kasihi. Bila kami dapat bergandengan Tuhan untuk hidup dalam kerukunan, hidup dalam kehidupan yang mau saling membangun untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga untuk perdamaian dunia, bila juga Tuhan berkati. Di berbagai tempat terjadi perang, ada bencana, ada berbagai kesulitan. Kami mohon bila Engkau tolong campur tangan Tuhan, bila perang dapat berganti dengan kedamaian. Segala bencana dapat diatasi, orang-orang menjadi korban dapat hidup dengan lebih baik. Kami berdoa kepada Tuhan biarlah Engkau tolong dan pimpin Tuhan. Dan Tuhan pimpin juga setiap anak-anak Tuhan dapat terus bersandar kepada Tuhan, memuliakan Engkau dan terus berkarya di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat dimanapun umat-Mu berada. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang hadir pada hari ini. Biarlah Engkau yang menolong kami, Engkau tahu segala keadaan kami, pergumulan dan masalah kami. Biarlah Engkau berkati kami, untuk kami dapat menghadapi semua itu dengan bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau tolong kami, agar kami tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain.
Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami dapat menjadi berkat. Kami dapat menjadi selalu berkat-Mu. Dimanapun kami Tuhan tempatkan, kami dapat menjadi saksi-saksi daripada Tuhan, dapat memberitakan kabar baik, agar semua orang juga dapat mendengarkan Injil-Mu dan menjadi percaya. Kau berdoa untuk setiap kami Tuhan, Kau yang mengerti keadaan kami, Kau yang tahu juga di mana kami melayani. Ya Kau tolong agar kami dapat melayani Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segala akal budi kami. Karena kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami datang ke hadapan Tuhan, memohon berkat-Mu. Biarlah kami di dalam berkat-Mu, kami dapat tetap hidup dengan ucapan syukur. Kami tidak khawatir akan hidup kami, dan dapat mengganti segala kekhawatiran dengan penuh sukacita dalam Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan. Kami dapat hidup di dalam kebergantungan kepada Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan katakan, agar kami dapat bersukacita senantiasa dalam Tuhan, dan kami tidak khawatir, melainkan kami dapat menyampaikan semua yang ada dalam hati kami dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kami percaya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dan biarlah Tuhan juga yang dapat menjawab sesuai dengan kasih hikmat-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan sertai kita dan memberkati kita. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dalam Kristus Yesus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin.